Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan. Oke, sekarang kita masuk bagian yang keempat dari ajaran tasawuf Jawi. Kemarin sudah ya, tempo hari itu yang pertama kebebasan, ya, terus yang kedua saya bahas masalah kitab suci, yang ketiga Patrap Semedi Suci dan Patrap Mujo Semedi, dan ini bagian yang terakhir ya. Nanti saya upload satu-satu. Yang kebebasan itu sudah ya. Ini tentang apa? Kalau yang terakhir kemarin itu kita berbicara bab masalah Patrap Mujo Semedi dan Semedi Suci ya. Dimana orang-orang pelaku tasawuf Jawi ya. Para pelaku tasawuf Jawi itu ternyata beliau-beliaunya ini masih menjalankan satu bacaan yang disebut dengan mantra agung atau mantra suci. Nah, sekarang yang terakhir ini, apa orang-orang tasawuf Jawi itu cukup baca mantra agung dan mantra suci, Pak De? Nggak ada laku-laku yang lain? Ya ada, ya pasti ada. Nah, ini yang saya jelaskan. Para pelaku tasawuf Jawi itu ya, beliaunya semuanya ini juga punya yang namanya puasa ya. Punya yang namanya laku tirakat, tapi nggak kayak tirakatnya orang-orang Kanuragan ya, beda. Kalau jenengan kan sudah tahu. Iya Pak De, saya sudah tahu Pak De. Dulu saya pernah puasa muti 7 hari 7 malam, Pak Ati geni 1 hari 1 malam. Setelah itu saya pegangan ilmu ini. Cukup ya, cukup 7 hari 7 malam, Pak Ati geni 1 hari 1 malam sudah. Setelah itu masih puasa Pak Ati geni lagi enggak? Masih puasa muti lagi enggak? Enggak toh? Nah, itu orang-orang Kanuragan seperti itu, karena memang orang-orang Kanuragan, orang-orang Jawa-Jawa yang radikal kayak begitu itu ya, beliau-beliaunya ini memang mencari keramat. Kalau orang Islam mungkin bilangnya cari karoma, kan gitu ya. Beda dengan orang-orang tasawuf Jawi. Orang-orang tasawuf Jawi itu nggak cari yang kayak begitu. Ya, yang dijalankan itu lampa laku manukat suci. Ya. Dimana puasanya itu ya puasa, tapi ya nggak kayak puasa yang model begitu. Apalagi sampai dipendem hidup-hidup, ya, dikubur hidup-hidup gitu. Terus puasa kayak Joko Kendil gitu ya, lari-lari naik macan putih, naik kuda putih sampai ke sana kemari tanpa arah, tanpa tujuan. Lah nggak kayak begini puasanya orang-orang tasawuf Jawi itu. Ini puasanya orang-orang Jawi ningrat untuk dirinya sendiri. Orang-orang tasawuf Jawi itu mengatakan begini, iso itu pisau ya, kalian ini menjalankan yang namanya bersini rogo, wenine pikir, tenangi jiwa, lerepe rasa, sucine hati. Itu urusan kita sendiri dengan Gusti Dat kang mau suci urip. Jangan dipikir itu gampang loh ya. Iya, karena bagi orang-orang tasawuf Jawi, percuma kamu puasa mute, percuma kamu nggak makan 3 hari 3 malam. Tapi setelah puasa itu kalian sik mendem, sik medok, sik mangan barang malingan, makan barang dari judi, dari slot itu yang nggak ada gunanya. Saya puasa melek Pak De, saya itu biasa tiap malam itu terus sampai biar paling nggak jam 3 saya baru tidur. Jenengan puasa melek bagus, tapi kalau jenengan matanya tok yang melek gini tapi pikirannya semrawut, mendingan jenengan tidur. Nah, ini orang-orang tasawuf Jawi begitu. Digawe apa motomu mencicil tapi lek jiwamu goncang. Ya. Kamu lapar, mata kamu nggak pernah tidur, tapi jiwa kamu galau, terus resah dan gelisah. Ya menunggu di sini. Ya repot. Ya mending makan aja terus tidur, jadi jiwa enak toh, malah tenang, nggak usah pakai obat penenang ya. Kalau orang-orang tasawuf Jawi nggak begitu.
Jiwa kamu harus selalu tenang, nggak boleh galau, nggak boleh ketakutan. Pikiran kamu juga harus selalu wening. Wening itu positif thinking gitu loh. Pikiranmu itu positif terus gitu loh. Bukan punya pikiran yang enggak yang arahnya itu mesti yang petaka-petaka, ciloko-ciloko gitu enggak. Iya. Mau pikiran kok isinya nggak selamat, petoko, ciloko, musibah, balak sengkolo gitu nggak ada. Pikiran itu yang bening, yang baik. Itu puasanya orang-orang tasawuf Jawi. Ya. Pikirannya wening, ya. Jangan berpikir yang enggak, ya. Kalau pikiran kamu yang enggak, sampai bikin jiwa kamu nggak bisa tenang, ya, rasa jatimu nggak iso lerep, nah berarti di situ kamu sudah berbuat salah. Hentikan itu, jangan berpikir ke arah sana, gitu. Itu kan sensor ya, gampang tuh, ya. Ya. Itu dulu yang saya pelajari. Apapun yang kamu inginkan dan apapun yang kamu pikirkan, apapun yang kamu renungkan, sampai itu membuat diri kamu bisa menjadi tidak tenang. Itu yang disebut dengan batal no poso gitu. Badar no laku katanya gitu, orang Jawa bilang. Badar itu batal no, ya laku itu ya kayak puasa apa itu. Sing garakno lakumu badar. Sing badarno lakumu itu ya gitu-gitu itu. Kamu berpikir yang enggak sehingga jiwa kamu enggak bisa tenang, rasa jatimu enggak bisa lerep, nah itu akhirnya lakumu badar. Ya, jadi tenangi apa itu namanya, bersini rogo, ya. Jangan raga ini dipakai yang enggak, ya, dipakai berzina, dipakai nyabu, dipakai minum-minum, ya. Terus nggak tahu adus, mandinya 1 tahun sekali Pak De, orang ini Pak De. Lah kok bisa gitu, kenapa? Karena pegangan ilmu ini lah. Ada ilmu kok nyuruh kamu mandi setahun sekali, kok gitu kamu pelajari, kok gitu kamu rawat, itu loh. Itu ilmu apa gitu loh? Hah? Ilmu apa itu gitu? Kalau aku yang nggak punya ilmu nggak pakai gitu, daripada nyuruh aku nggak mandi sampai 1 tahun, mandinya setahun sekali di sana loh Pak, di air terjun Sedudo saya tambah gendeng. Itu laku apa gitu loh. Hah? Ya nggak begitu, bukan kan orang banyak bilang katanya Haji Rogo itu saka Busono, mosok Busono ini apik tapi Rogo ini nggak pernah mandi, ya kan lucu. Yang mandi yang bersih gitu loh, pakai busana yang bagus ya, jadi kelihatan ya rokone bersih, ajine rokone teko busono, ajine dirine teko latine lah. Itu yang nama laku tasawuf Jawi. Lah kalau yang kayak tadi itu pegangan ilmu terus mandinya 1 tahun sekali, dan mandinya nggak di rumah lagi, di sana di air terjun Sedudo sana. Lah saya nggak ngerti nih ilmu aliran apa, umpamanya dibilang Jawi apa ya, Jawa yang gimana saya nggak paham gitu loh. Meskipun saya sering dengar ya katanya ilmu ini, nggak usah tak sebutkan ya ilmu apa ya, nggak bagus ya. Saya tahu ya. Dan saya memang nggak mau dan tidak akan pernah mau belajar ilmu itu ya. Karena bukan itu ajaran leluhur suci, leluhur agung bumi Nusantara, itu bukan seperti itu. Nggak tahu itu Jawa yang bagaimana ya. Yang saya tahu para agung dan leluhur suci bumi Nusantara itu ngajarkannya tasawuf Jawi, ya itu tadi. Bersenono rogomu, ya. Ojo digawe sing gak. Weningno pikiramu, ojo digawe mikir sing gak. Tenangno jiwamu, ojo digawe ngrasakno sing gak. Lerepno rasamu, suci matimu, itu amal lakunya. Ya. Itu urusan diri kita dengan diri kita sendiri, urusanku dengan Gusti dat kang mau suci uripku, urusanku karo Gusti Allahku gitu mungkin ya kalau saudara-saudara yang muslim ya. Ya, kalau itu sudah selesai, ya, baru kita menginjak kepada lampah laku manukat suci, urusan kita kepada manusia yang lain. Kalau saudara kita yang muslim mungkin hablum minan nas ya ngomongnya ya. Iya, ya itu ya Pak De, iya. Ucap pangucap, tingkah laku sama tumindak lah ini dijalankan secara
benar ya, ngomong yang baik ya, tingkah lakunya yang baik, tumindaknya yang tepat ya. Karena apa, bagi para pelaku tasawuf Jawi, Mas yo omonganmu api tapi lek tingkah lakumu gak tepat ya percuma gitu. Meskipun tingkah lakumu tepat ya, tapi kalau kamu omongannya nggak karu-karuan ya percuma. Meskipun kamu ucapannya bagus, perilakumu bagus, tapi kalau tumindak itu perbuatan kamu pada saat kamu ada masalah, nah itu kamu nyalakan sana, nyalakan sini, mitnah sana, mitnah sini, ngambing hitamkan ini, ngambing hitamkan itu, ya percuma. Kalau para pelaku tasawuf Jawi nggak seperti itu. Ucapan-ucapnya ini dijaga, tingkah lakunya ini ditata, tumindaknya itu diarahno itu. Kalau sudah bisa seperti itu kan urusan sama manusia di luar tuh ya, sama-sama manusianya tuh ya, baru lampah laku manukat suci yang lain. Ya, masih ada yang lain tuh, ada apa itu, dono wewe ya, ya yang disebut dengan dono wewe. Dono wewenya itu kan zakat infak itu tuh Pak dulu. Gini loh ya, orang tasawuf Jawi itu dono wewe itu ada 3. Jangan dihantamkan zakat infak yang ada hubungannya dengan kita mengeluarkan uang. Ya kalau kita itu punya uang, kalau kita itu orang berada, kalau enggak, kok aku keluar uang, ya, bawang aku tak pakai makan sendiri aja kesulitan kok. Nah, jadi dono wewenya orang-orang tasawuf Jawi itu ada 3. Ya, kita pakai bahasa yang umum aja ya. Misalnya apa? Dono wewe yang pertama itu kita sedekah ilmu. Saya nggak punya uang Mbak De, saya juga tetangga saya sudah seperti ini, saya sudah berusia. Tapi kebetulan saya ini memang punya ilmu Mbak De, ya itu sumbangkan. Kayak saudara kita yang ustadz pendeta itu loh, ya kan? Beliau itu amalnya banyak loh. Para ustadz pendeta, ya kiai, gus, habaib, yang bener-bener ya, bukan yang nggak bener loh ya. Yang beliau-beliaunya ini mau bagi keilmuan spiritualnya ya, mengeluarkan fatwa, wejangan, ceramahnya, ngajari putra-putri Nusantara bahwa hidup yang benar itu kayak gini loh gitu ya. Hidup yang diridhoi sama Allah itu kayak gini itu loh. Hidup dalam kasih Allah Bapak di surga itu yang kayak gitu loh. Nah itu loh ya. Tuh, itu dono wewe yang pertama itu justru itu yang disebut dengan sedekah ya, sedekah keilmuan. Lah kalau saya nggak berilmu Pak De, wong saya ini orang awam ya Pak De, nggak bisa apa-apa, nggak ngerti ini nggak ngerti itu ya. Kalau memang jenengan merasa nggak punya ilmu keagamaan spiritual, jenengan merasa orang yang awam, mungkin jenengan punya rezeki yang banyak. Oh iya Pak De, kalau ini kebetulan Pak De, ekonomi saya memang mapan, ya sudah jalankan lewat itu. Santunin anak yatim, ya kan? Tolong saudara-saudara kamu yang nggak ada kerjaan, istilahnya kamu gunakan, iya, dono wewe kamu itu lewat harta benda yang kamu punya. Kan kebetulan katanya ekonomimu mapan, hidupmu enak. Ya sudah, sedekahkan itu, entah kamu nyumbang gereja, nyumbang masjid, ya kan? Bikin pondok atau bikin yayasan anak yatim piatu atau bikin sekolahan gratis, ya apalah, yang intinya itu dono wewe sedekahmu itu masalah harta benda itu berjalan baik, ya kan? Lah kalau saya nggak berilmu Mbak De, saya orang awam dan kebetulan saya juga mohon maaf Mbak De, saya ini orang kiri. Iya, saya kadang kerja ya rok-rok asem, rumah juga masih kos. Terus ya apa Pak De? Mungkin ini yang terakhir ya, jenengan kan nggak lumpuh, nggak stroke, jenengan masih punya tenaga kan. Ya wis itu aja. Itu yang dipakai dono wewe, ya kan? Katanya jenengan nggak bisa sedekat ilmu, nggak bisa sedekat harta benda, tapi jenengan nggak setruk toh, ya nggak lumpuh toh, ya nggak buta toh, masih bisa jalan toh, ya kalau ngangkat ini ngangkat itu atau bantu ini bantu itu masih bisa ya,
Nah kalau itu ya kebiasaan, berarti wong itu pekerjaan saya. Nah ya sudah, jenengan ikut aja bangun masjid dibantu, ya bangun gereja dibantu. Istilahnya itu sedekah tenaga, ikut bakti sosial, ya. Jadi ada yang jenengan sedekahkan, meskipun bukan ilmu, bukan harta benda, jenengan masih bisa sedekahkan tenaga, ya. Kalau ada teman yang kebetulan ada uang tapi nggak bisa hadir, nggak kasih uang wis masa, oh kasih no anak yatim begini, yang jenengan datang ikut masak, ya nanti ikut ngantarkan ini, ya ke sos atau kemana itu, ya ke tempatannya anak-anak yatim piatu, atau diberikan disumbangan di jalan-jalan itu, jenengan ikut datang ke situ, ikut masak, ikut ngangkat, ikut bagikan. Lah itu juga salah satu dari para pelaku tasawuf Jawi. Nggak boleh orang tasawuf Jawi itu cuma moco montro, palaku manukat suci, ya tapi tangannya gini aja, nggak mau apa-apa. Lah kalau minta wejangan saya ya bayar, waduh. Waduh, kamu itu kayak yang biasanya live di TikTok gitu ya. Nggak usah saya sebutkan namanya ya. Wah, sedikit-sedikit. Wah, aku biar cari ilmu ya sulit ya. Enak aja, kalau mau tahu ya bayarnya sekian. Kalau mau tahu ini apa ya, oh jangan ini apa ya, bayarnya sekian. Ya nggak ngerti lagi. Kalau dengan semuanya terus ada tarifnya gitu ya, kurang paham aku. Ya, apalagi ngomongnya gitu. Wah, aku sendiri cari uang sulit-sulit kok, kasih makan orang di jalan, kasih makan anak orang yatim. Tak kayak seneng-seneng sendiri kok, ya nggak ngerti. Ya, nggak bisa seperti itu, ya. Terus nggak usah ngomong ke sana kemari lah ya. Intinya orang-orang tasawuf Jawi itu pasti seperti itu. Kalau dia tidak lakunya itu bersini rogo weninge pikir tenangi jiwa lerepe rasa suci hati, ya. Yang pertama ya urusan kita sama Gusti Dat Kang Maha Suci Urip. Yang kedua urusan kita dengan manusia yang lain. Dengan cara apa itu? Menjaga ucapan ngucap, tingkah laku dan tumindak. Ya. 10 ya. Ya, 13-nya ini tadi. Tono wewe, ya sedekah ilmu pengetahuan, ilmu spiritual, atau ilmu apa aja lah, ya. Terus habis itu sedekah harta benda, dan yang terakhir sedekah tenaga, wis itu cukup. Kalau jenengan sudah seperti itu, berarti yang jenengan benar, seperti dengan saya, seperti dengan saudara-saudara saya yang lain. Jenengan termasuk para pelaku tasawuf Jawi, ya. Mungkin saya bisa katakan welcome to the jungle. Selamat datang di hutan belantara, para pelaku tasawuf Jawi. Memang sulit tuh, ya. Sulit banget itu ya. Coba jenengan renungkan baik-baik, sulit banget tuh orang-orang pelaku tasawuf Jawi. Kalau jenengan nggak ketemu dengan guru yang pas, nggak akan tahu jenengan pelaku tasawuf Jawi itu sebenarnya yang dijalankan apa, amalannya apa gitu ya. Kalaupun punya mantra-mantranya yang gimana, kalaupun beliau-beliaunya itu suka laku pasutapan, terus laku pasutapannya itu yang kayak gimana, jenengan nggak bakal tahu tuh kalau jenengan nggak ketemu orang-orang yang modelnya kayak romo-romo saya. Mungkin modelnya kayak saya ya, yang bisa nerangkan yang seperti ini. Nggak ngomong ngawur masalah kodam, masalah ini, masalah itu, enggak, itu ya. Ya, gimana saudaraku, cukup ya? Ya, mungkin ini bagian terakhir ya dari rangkaian wejangan saya bab masalah para pelaku tasawuf Jawi. Ya, sudah saya berikan wejangan tentang kebebasan, kitab suci, patrap mujo semedi dan semedi suci, dan yang terakhir itu adalah lampalaku manukat sucinya apa, gitu ya. Sampun nggih. Salam Rahayu. Salam Nusantara dan salam persaudaraan.